Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Pitaloka, NPM 101207113. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen SDM dosen pengampu Pak Pulung Puriana SEMSI. Dengan saya Sonia Pitaloka dan bersama rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Divya Floresita. NPM saya 1012007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rofiati, NPM 1012047 dari kelas B, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulani Sasampalakupa dengan NPM 101209005 dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nisa Kamelia Salsabila dengan NPM 101200721. Saya dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang separation atau pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Jadi artinya tuh kayak harus ada alasan tertentu yang mengakibatkan hal itu terjadi. Sedangkan menurut KBBI, separasi merupakan pemisahan atau bisa dimaknai sebagai cara, proses, pemisahan dalam keadaan terpisah. Dalam Merriam-Webster yang mengartikan bahwa separasi atau separation merupakan proses pemisahan. Pengertian PHK menurut para ahli dan undang-undang. Menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo, pengertian PHK merupakan proses pelepasan keterikatan kerjasama antara tenaga kerja dengan perusahaan, baik itu atas dasar tenaga kerja maupun kebijakan perusahaan, yang dipandang kalau tenaga kerja itu sudah tidak mampu ataupun perusahaan yang tidak memungkinkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1, Pasal 1 Ayat 25, PHK dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang dapat mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PHK. Yang pertama adalah pensiun atau retirement. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi dikarenakan lanjut usia dan harus diberhentikan. Ada juga yang atas permintaan diri sendiri yang disebut dengan pensiun dini. Nah, pensiun juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama pensiun normal, pensiun dipecat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Jenis pensiun yang pertama adalah pensiun normal. Pensiun normal biasanya pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah memasuki masa pensiun sesuai dengan ditetapkan oleh perusahaan. Di Indonesia, masa pensiun berusia 55 tahun. Yang kedua adalah pensiun dipecat. Pensiun dipecat diberikan kepada karyawan karena kondisi tertentu, misalnya ada pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Jenis pensiun ini memungkinkan karyawan untuk pensiun lebih awal dari usia pensiun pada normalnya. Selanjutnya adalah pensiun ditunda. Pensiun ditunda itu pensiun merupakan atas permintaan karyawan tersebut, namun usia pensiun belum mencapai pensiun. Nah, pensiun ini, dana pensiun akan turun ketika usia pensiunnya telah tiba. Yang keempat adalah pensiun cacat. Pensiun cacat adalah pensiun dikarenakan kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pensiun cacat tidak berhubungan dengan usia karyawan dan akan diberikan kepada karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak cakap lagi atau tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.
Nah, yang kedua jenis-jenis PHK itu adalah pemberhentian atau layoff. Nah, pemberhentian ini dapat bersifat sementara karena perusahaan sedang menyesuaikan diri dengan variasi permintaan pasar terhadap produknya, atau bersifat permanen karena perusahaan menutup usahanya atau pindah ke tempat lain. Ya, bisa jadi perusahaan itu failing ataupun berpindah ke tempat yang jauh gitu lah. Nah, permasalahan pemberhentian ini akan menjadi masalah besar, tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk perusahaan dan juga serikat buruh. Nah, hal ini juga bisa terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian perusahaan, atau habis kontrak. Seperti masa-masa kemarin ya, masa-masa pandemi ini, banyak perusahaan yang memberhentikan dalam bentuk dirumahkan gitu. Nah, nanti itu dipanggil lagi, tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang tidak sanggup untuk melanjutkan produksinya, sehingga para karyawan yang tadinya bekerja menjadi diberhentikan. Nah, berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia. Tentu saja apabila meninggal dunia tidak ada yang bisa menggantikan pekerjaan kita kan, jadi ya sudah, putus saja hubungan dengan perusahaan. Yang kedua adalah jangka waktu kontrak telah berakhir. Pada zaman sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengambil karyawan itu tidak langsung jadi tetap, tapi dengan sistem kontrak. Jadi periode ke periode itu langsung beralih dan berganti posisi dengan fresh graduate misalnya. Nah, biasanya perusahaan itu akan memberikan kontrak kerja 6 bulan atau 1 tahun. Nah, apabila karyawan ini bagus kerjanya, biasanya dia itu akan di-rehire atau diperpanjang lagi kontraknya gitu. Dan apabila sudah berakhir ya sudah gitu. Dan ada beberapa perusahaan yang memang tidak memperkerjakan lagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut, tapi ada juga yang suatu saat nanti diperlukan, maka karyawan itu akan dipanggil juga. Nah, yang ketiga adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, kan dalam perjanjian hubungan kerja itu pasti kan dari dua belah pihak, dari pihak perusahaan dan juga pihak karyawan. Biasanya akan memberikan perjanjian seperti apabila karyawan ini tidak melakukan atau tidak menuruti aturan yang ada, maka akan terjadinya PHK atau pemutusan kontrak. Nah, biasanya kontrak itu kan misalnya kontraknya 6 bulan, terus kita sebagai karyawan memutuskan hubungan itu dikarenakan misal kita tidak betah, atau perusahaan itu memutuskan karena kita melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di perusahaan, namun kita melakukannya, maka akan terjadi kesalahan. Nah, perusahaan itu berhak untuk memberhentikan kita sebagai karyawan. Nah, apabila karyawannya yang memberhentikan diri atau keluar, maka kita harus membayar penalti dari jangka waktu yang belum kita bekerja. Misalnya 6 bulan, tapi saya sudah bekerja 2 bulan, sedangkan 4 bulan lagi saya tidak bekerja, maka seharusnya biasanya dalam perjanjian perusahaan itu karyawan harus membayar penalti selama 4 bulan itu karena sudah melanggar dari kontrak yang seharusnya 6 bulan bekerja malah hanya 2 bulan bekerja. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah dari jenis-jenis PHK yang lainnya adalah pemecatan atau discharge. Karyawan yang dipecat pada dasarnya dianggap tidak memuaskan dan dipandang dari segi prestasi atau apapun. Nah, kan sumber daya manusia adalah aset bagi perusahaan. Apabila asetnya itu bagus, maka perusahaan pun akan lebih maju. Nah, apabila SDM-nya pun kurang memuaskan, maka akan menghasilkan perusahaan yang memang menurun. Yang keempat adalah penempatan di luar atau outplacement. Jadi kayak yang dipindahkan ke departemen lain tapi tidak di satu tempat itu, tapi ke wilayah lain misalnya. Alasan terjadinya PHK.
menurut undang-undang yang berlaku, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila pertama, perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan dan si pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau kontrak kerja, atau si pengusaha tidak menerima atau tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi yang diikuti dengan penutupan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan ditutup dikarenakan mengalami kerugian selama 2 tahun secara terus-menerus. Next, perusahaan ditutup keadaan dengan memaksa. Yang keempat, perusahaan mengalami penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan yang terakhir, perusahaan terjadinya pilot atau bangkrut. Permohonan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan seperti berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam. Contohnya kekerasan fisik dan kata-kata yang kasar secara verbal serta mengancam pegawainya. Lalu yang kedua, menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti pengusaha melakukan ekspor dan impor yang ilegal, dan itu melanggar peraturan perundang-undangan dan melakukannya secara mengatasnamakan pegawainya. Lalu yang ketiga, tidak membayar gaji selama 3 bulan berturut-turut. Lalu meskipun digaji selalu tidak tepat waktu pada tanggal yang sudah dijanjikan, yang sudah sesuai dengan perjanjian kerja. Lalu yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja, yaitu salah satunya contoh penggajian seperti yang tadi saya sebutkan. Telatnya digaji atau penggajian yang tidak digaji selama berturut-turut. Lalu yang kelima, memerintah pekerja untuk menjalankan pekerjaan di luar job desk. Contohnya, job desk kita itu akunting, menghitung keuangan, tapi malah disuruh untuk melakukan pekerjaan marketing, administrasi yang tidak ada hubungannya dengan job desk yang kita kerjakan. Lalu yang keenam, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dalam job desk-nya. Contohnya, pekerjaannya proyek lapangan yang harus memakai peralatan yang aman, tetapi dalam satu perusahaan itu tidak mengadakan alat pengaman yang sesuai dengan standar perusahaan proyek untuk safety pekerjanya. Yang tersebut, pengusaha tidak memikirkan keselamatan jiwa pekerjanya. Pemutusan hubungan kerja bisa terjadi karena yang pertama, adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan hal yang sebagaimana dimaksud. Yang kedua, ada pekerja buruh melakukan pengunduran diri secara sendiri, jangan memenuhi syarat. Yang pertama, ada surat pengunduran diri selama sebulan sebelum pengunduran diri. Yang kedua, tidak terikat di dalam dinas. Yang ketiga, tetap melaksanakan kewajiban sampai dengan hari H pengunduran diri. Yang selanjutnya, ada pekerja yang melakukan alfa selama 5 hari berturut-turut tanpa mengadakan bukti. Yang selanjutnya, ada pekerja itu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan di dalam perusahaan tersebut atau melanggar peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, ada pekerja tidak dapat melakukan kegiatan bekerja selama 6 bulan karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana. Yang selanjutnya, ada pekerja mengalami sakit atau
atau cacat yang dia tidak bisa melakukan batasnya, tidak melakukan pekerjaan selama batas yaitu 12 bulan bekerja. Yang selanjutnya juga ada pekerja sudah memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, pekerja atau guru tersebut sudah meninggal dunia. Prosedur PHK. Langkah pertama adalah menyiapkan data pendukung yang lengkap. Setelah itu memberitahukan kepada karyawan atau buruh yang bersangkutan. Lalu melakukan musyawarah. Setelah itu boleh menerima bantuan dari pihak ketiga seperti Dinas Tenaga Kerja. Setelah itu melakukan mediasi secara hukum. Dan yang terakhir, persiapan uang kompensasi. Nah, next, dampak dari PHK. Yang pertama, terjadinya kekosongan. Contoh ya, misalnya manajer yang keluar, otomatis ada jabatan yang kosong, yaitu jabatan manajer mengalami kekosongan. Selanjutnya, menghabiskan banyak uang atau biaya dan waktu untuk mengisi jabatan yang kekosongan tersebut. Contoh tadi yang kosong itu jabatan manajer, otomatis kita memerlukan biaya dan waktu untuk mencari pengganti dari manajer yang mengalami PHK tersebut. Nah, selanjutnya kesulitan mencari pegawai atau karyawan sehingga mengganggu proses kerja. Nah, dikarenakan adanya rekrutmen yang baru, otomatis mengganggu sistem kerja karena ya kekurangan tenaga kerja tersebut. Lalu terjadinya kebocoran rahasia instansi dan instansi kehilangan tenaga potensial, kekurangan sumber daya manusia atau SDM, dan selanjutnya merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi seperti yang tadi aku jelaskan sebelumnya. Oke. Sedangkan dampak PHK atau pemutusan hubungan kerja bagi karyawan menurut Alfa dan Murni 2016, yang pertama, kurangnya penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Next, adanya situasi yang tidak enak dikarenakan tidak adanya pekerjaan. Lalu kurangnya harga diri dikarenakan tidak lagi memangku jabatan. Lalu tidak adanya hubungan dengan teman-teman kerja, dan yang terakhir berusaha payah untuk mencari pekerjaan baru. Perundang-undangan yang mengatur mengenai PHK yaitu ada pada pasal 151 ayat 1 UU 13 tahun 2003 dan pasal 37 ayat 1 PP 35 tahun 2021, yaitu ketentuan dalam peraturan perburuhan nasional. Prinsipnya mengenai PHK menyatakan bahwa berbagai prinsip dalam hal ini pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Lanjut, PP 35 tahun 2021 pada bab 5 khusus mengatur pemutusan hubungan kerja dengan rincian, yaitu pasal 36 mengenai berbagai alasan yang mendasari terjadinya PHK. Alasan PHK mendasari ditentukannya perhitungan hak akibat PHK yang bisa didapatkan oleh pekerja. Lalu pasal 37 sampai pasal 39 mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja sejak tahap pemberitahuan PHK. Disampaikan hingga proses PHK di dalam perusahaan dijalankan. Lebih lanjut, bila PHK tidak mencapai kesepakatan tahap, berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada pasal 40 sampai pasal 59 mengenai akibat pemutusan hubungan kerja, yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian anak, dan uang pisah. Perhitungannya berdasarkan di sini ada kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang di PHK. Yang pertama adalah memberi uang pesangon. Kewajiban pertama perusahaan
terhadap karyawan yang di PHK adalah memberi uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja yang disingkat UPMK, dan juga memberi uang pengganti hak UPH. Selanjutnya ada memberikan upah sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah karyawan belum mengambil masa cuti dan belum gugur. Yang kedua adalah uang perjalanan pulang karyawan beserta keluarganya dari tempat kerja. Yang ketiga adalah sesuatu hal yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta perjanjian kerjasama. Upah menurut pasal 157, komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda terdiri atas 1. Upah pokok. Yang kedua adalah segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja. Banyak komponen-komponen yang biasanya diberikan oleh perusahaan sebagai tunjangan untuk karyawannya. Nah, itu dapat dikembalikan kembali apabila karyawan tersebut telah berakhir hubungannya dengan perusahaan tersebut. Namun apabila hak-hak itu memang sudah bersifat paten untuk karyawan tersebut, maka itu akan menjadi hak milik karyawan. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang telah berhenti bekerja adalah memberikan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan harus membayarkan uang penghargaan masa kerja. Hal ini dirujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 3, di mana uang penghargaan masa kerja berbeda dengan uang pesangon. Sebab uang penghargaan masa kerja lebih kepada uang atas jasa terkaitnya dengan lamanya dia bekerja di suatu perusahaan. Makanya banyak perusahaan kan di Indonesia sekarang ada bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sana tuh ada jaminan hari tua, BPJS Kesehatan, dan juga tunjangan. Nah, kalau untuk BPJS yang tunjangan itu dapat dicairkan apabila kita keluar dari perusahaan satu. Misalnya, saya dapat mencairkan BPJS saya dari perusahaan A yang sebelumnya, itu dapat dicairkan setelah saya keluar dari perusahaan tersebut. Namun saat saya masuk ke perusahaan B, saya dapat melanjutkan BPJS tersebut. Jadi tidak membuat akun BPJS yang baru, tapi dapat dilanjutkan walaupun saldonya sudah nol, sudah kosong karena sudah saya ambil. Nah, untuk jaminan hari tua ini tergantung dari lamanya pekerja. Jadi apabila telah lama bekerja, maka jaminan hari tuanya pun akan semakin besar karena jaminan hari tua ini pun dipotong dari gaji para karyawan. Nah, suka ada potongan kan, BPJS Ketenagakerjaan, hari tua dan juga kesehatan. Nah, itu sebenarnya dipotong itu bukan untuk perusahaan tapi untuk kita sendiri, untuk jaminan atau tabungan kita saat kita sudah selesai bekerja di suatu perusahaan tersebut, maka jaminan itu dapat dicairkan sesuai dengan dana pensiun. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan dari kelompok 6 tentang separation atau PHK ini. Semoga dapat dipahami dan juga ilmunya dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share linknya biar teman-teman dapat mengetahui tentang separation atau PHK ini secara lebih luas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok 6.